ini menemui si pemilik akun. Jadi ketika hendak di Fairmuk itu sudah ter-PM. Jadi sudah mendapatkan notif PM. Nah, jadi ini valid A1 langsung di PM. Dan ini kasusnya akun joki. Bukan akun atas nama sendiri ya. Akun joki. Berdamailah dengan hati dan jiwamu, maka engkau akan lebih mudah untuk berdamai dengan alam semesta. Selama engkau tidak mampu berdamai dengan hati dan jiwamu, maka selama itu pula engkau akan kesulitan untuk berdamai dengan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Semoga hari ini menjadi hari yang jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Fairmuk pada aplikasi Gojek dan nasib joki selanjutnya. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai ke pembahasan videonya, kita seruput dulu kopi susunya. Segar. Oke. Nah, sebelum saya membahas ke pembahasan videonya, saya sekali lagi mengingatkan buat rekan-rekan yang masih ingin tergabung dalam grup WhatsApp Lintas Nusantara, rekan-rekan bisa DM Instagram saya dan rekan-rekan langsung cantumkan nomor WhatsApp rekan-rekan dan beri penjelasan kota operasional rekan-rekan sekalian. Jadi saya ingatkan lagi, fungsi dan tujuan dibentuknya grup WhatsApp Lintas Nusantara ini untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing-sharing, dan berbagi informasi tentang dunia Gojek. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Beberapa hari yang lalu itu ada postingan di salah satu grup Facebook, grup Gojek, yaitu menjelaskan tentang perkembangan dan tata cara atau aturan-aturan tentang Fairmuk pada aplikasi driver Gojek. Di sini menjelaskan bahwa saya akan bacakan selengkapnya. Cuma mau kasih tahu buat para joki yang ada di Mari. Per hari Senin tanggal 14 September 2020, PT Gojek minta Fairmuk lebih ketat. Sehari bisa sampai 1 sampai 5 kali Fairmuk. Entah itu setelah selesai order, saat on aplikasi, saat pick up order, saat nunggu orderan dan lain-lain. Dan ada yang lebih baru dan fresh nih. Ketika PT Gojek meminta kita Fairmuk itu ada tampilan detiknya. 1 menit. Detik yang berjalan di bawah bundaran tempat wajah ketika Fairmuk. Kalau waktu 1 menit itu habis dan driver tersebut gagal Fairmuk, akan seketika PM. Dan juga PT Gojek menggunakan sistem detect modifikasi. Info ini valid ya, sengaja saya bocorin agar kalian siap. Atur strategi dari sekarang, gunakan siasat terbaik agar tetap bisa narik. Secara bertahap, mulai dari yang aktif narik hingga yang jarang narik. Note, bila sengaja dimatikan HP, saat Fairmuk dan PM auto gak bisa banding. Bila real gagal Fairmuk dan ke PM, bisa ke kantor dengan pemilik akun tersebut. Tidak menerima alasan HP lowbat. Semoga bermanfaat. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang masih membingungkan dan meragukan. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan atau menganalisa kebenaran tentang informasi ini dengan secara logika dan rasional.
meminta Vermuk lebih ketat. Sehari bisa 1-5 kali. Nah, sejauh ini itu belum ada yang sampai 1-5 kali. Namun saya akan sedikit cerita. Kebetulan sekitar 2 hari yang lalu saya berjumpa dengan rekan driver gokar. Dia joki. Nah, ceritanya begini. Dia mendapatkan orderan, dia pick up, dan sedang dalam perjalanan mengantarkan customer. Kebetulan arah tujuan orderannya ini ke arah rumah si pemilik akunnya. Nah, kebetulan di tengah jalan, di perjalanan, si akun ini minta Vermuk. Nah, si driver berpikir bahwa dia, okelah saya selesaikan dulu, saya antar, baru saya temuin si pemilik akun ini tadi untuk minta Vermuk. Nah, setelah selesai mengantar, si rekan ini menemui si pemilik akun. Jadi, ketika hendak di Vermuk, itu sudah PM. Jadi, sudah mendapatkan notif PM. Nah, jadi ini valid A1, langsung di PM. Dan ini kasusnya akun joki, bukan akun atas nama sendiri ya, akun joki. Nah, dari cerita ini, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan akun ini berkali-kali minta Vermuk dan kasusnya hampir sama. Sangat lama, dengan waktu yang cukup lama. Mungkin hari ini minta Vermuk, besok baru di Vermuk. Jadi ini sudah dipantau, akun tersebut sudah dipantau oleh sistem Gojek, dan sehingga dianggap terindikasi joki, dan maka dilakukanlah eksekusi. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Sehari bisa 1-5 kali Vermuk. Nah, sampai sejauh ini akun driver Gojek baik roda 2 maupun roda 4 belum ada yang mengalami minta Vermuk itu 1-5 kali. Maksimal itu 1-3 kali dengan situasi dan kondisi random. Bisa saat menghidupkan aplikasi, saat setelah mendapatkan orderan baru mau chatting, bisa juga saat menjalankan orderan, dan bisa juga saat menyelesaikan orderan itu baru minta Vermuk. Jadi di sini keterangannya seperti itu. Dan di sini ada informasi, dan ada yang lebih baru dan fresh. Ketika PT Gojek meminta Vermuk, ada tampilannya detik 1 menit. Nah, sampai sejauh ini belum ada waktu atau detik yang memberikan waktu untuk meminta Vermuk. Jadi informasi ini bisa dibilang belum benar-benar valid. Jadi menitan yang diinformasikan di sini belum ada tampilannya. Nah, 1 menit. Ketika 1 menit itu habis dan driver tersebut gagal Vermuk, akan seketika PM. Jadi hal ini belum ada realnya, belum ada kejadiannya atau belum ada faktanya yang muncul menitan seperti itu. Dan juga PT Gojek menggunakan sistem detect modifikasi. Nah, sistem detect modifikasi ini adalah yang saya tangkap adalah ini akun yang dimodifikasi atau menggunakan jasa bypass atau mode dan lain-lain untuk mengakali, untuk memanipulasi data. Jadi artinya bisa lolos verifikasi wajah atau Vermuk tanpa harus menggunakan wajah si pemiliknya. Nah, di sini akan terdeteksi dengan mudah. Jadi informasinya seperti itu. Ini info valid dan sengaja saya bocorin agar kalian siap. Atur strategi dari sekarang, gunakan siasat terbaik agar tetap bisa narik. Nah, jadi di sini menginformasikan bahwa untuk si akun-akun joki itu untuk lebih berhati-hati dan menggunakan siasat terbaik. Nah, setahu saya sampai saat ini akun joki memang semakin kesulitan untuk menggunakan akunnya, walaupun ada si pemilik
akun tersebut. Jadi pada kenyataan di lapangan, driver-driver joki itu semakin kesulitan untuk menjalankan atau ngebit karena Fairmuk ini mintanya itu random, bisa sewaktu-waktu, dan bisa setelah di Fairmuk lalu 1 jam kemudian minta Fairmuk lagi. Nah, kenapa seperti ini kasus di lapangan? Karena seperti itu tadi, analisa saya bahwa akun-akun joki ini ketika diminta Fairmuk itu, Fairmuknya itu tidak seketika di Fairmuk, namun menunggu waktu yang cukup lama, bahkan 1 jam lebih ya. Bahkan ada juga yang sampai besok baru di Fairmuk. Nah, akun-akun yang seperti ini, terindikasi seperti ini, itu akan dipantau oleh Gojek, masuk dalam daftar akun pantauan. Nah, ketika situasi ini, kejadian ini terus-terusan berulang dengan terlambatnya melakukan Fairmuk, maka Gojek kemungkinan akan mengeksekusi akun-akun tersebut. Seperti hal yang dialami rekan saya yang 2 hari yang lalu bercerita sama saya bahwa akunnya itu terkena PM karena terlambat melakukan Fairmuk. Oke. Nah, di sini ada catatan, bila sengaja dimatikan HP saat Fairmuk dan PM auto, gak bisa dibanding. Nah, memang rekan saya ini tidak melakukan banding karena memang dia merasa bahwa dia salah. Jadi masalah bisa banding atau tidaknya ini untuk akun joki belum tahu ya. Tapi kemungkinan memang sulit untuk untuk banding ketika akun sudah di PM. Yang kedua, bila real gagal Fairmuk dan ke PM, bisa ke kantor dengan pemilik akun tersebut. Nah, jadi catatan yang pertama itu bila sengaja mematikan handphone. Nah, untuk menghindari deteksi. Jadi bisa terbaca juga, Gojek bisa mendeteksi bahwa ini handphone sengaja dimatikan dan menunggu si pemiliknya ini ada. Nah, bila real gagal Fairmuk dan ke PM, bisa ke kantor. Jadi ini masih diragukan juga kevalidannya, bisa banding atau tidak. Nah, jadi seperti itulah penjelasannya. Dan yang ketiga, tidak menerima alasan HP lowbat. Nah, jadi di sini yang saya tangkap dan saya menyimpulkan bahwa di sini targetnya adalah akun-akun joki, akun joki dan akun-akun yang dimodifikasi. Jadi untuk akun-akun yang real milik sendiri itu kemungkinan akan jarang sekali mengalami situasi yang mencurigakan. Artinya Gojek memantau bahwa akun-akun yang milik atas nama sendiri itu lebih sering sesuai dengan SOP atau prosedur ketika minta Fairmuk dan di Fairmuk secara langsung. Pesan saya buat rekan-rekan yang akunnya akun asli atas nama sendiri, jangan terlalu panik dan jangan terlalu parno. Nah, ketika akun rekan-rekan minta Fairmuk, maka disegerakan Fairmuk. Dan jangan terlalu takut. Tetap jalankan sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Gojek. Lakukan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Gojek. Jangan pernah coba-coba untuk melakukan kesalahan dan tetap waspada. Nah, untuk rekan-rekan yang akunnya joki, memang ini sangat sulit sekali. Memang tanpa diberlakukan hal yang lebih ketat, itu pun sudah menyulitkan. Dan otomatis ketika akun minta Fairmuk itu otomatis akan lama melakukan Fairmuknya. Jadi buat rekan-rekan joki memang betul harus pandai-pandai melakukan siasat baru dan tetap semangat. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan sekian dari saya Arsu Tagawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Dan kembali lagi kita seruput kopi susu. God.